Assalamualaikum anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang kegiatan 3.3, yaitu masih tentang relasi dan fungsi, dimana dalam kegiatan 3.3 materinya itu memahami bentuk penyajian fungsi. Dalam bentuk penyajian fungsi dinyatakan dengan 5 cara. Yang ke-1, himpunan pasangan berurutan. Yang keduanya, diagram panah. Yang ketiga, diagram persamaan fungsi. Dan yang keempatnya dengan tabel. Yang kelimanya dengan grafik. Di sini kita loncat ya, dari masalah 3.5 kita loncat ke mengenai sedikit informasi. Nih ya, ada sedikit informasi mengenai sebelum menentukan rumus fungsinya, mari kita perhatikan cara-cara menjanjikan fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika. Misalkan di sini ada fungsi dari himpunan P, yaitu himpunan bilangan 1 sampai dengan 5, dan himpunan Q yaitu himpunan angka bilangan dari 1 sampai dengan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari, atau himpunan bilangan P itu setengah kali dari himpunan Q ya. Terus dinyatakan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, dimana diketahui di sini P-nya himpunan bilangan 1 sampai 5 dan himpunan bilangan Q-nya 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Ya, di sini dinyatakannya dengan himpunan berurutannya F sama dengan himpunan bilangan 1,2, 2,4, 3,6 dan 4,8 serta 5,10. Kenapa di sini fungsinya di sini 1,2? Karena 1 ini setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8 dan 5 setengah dari 10. Itulah dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutannya. Kita masuk ke cara 2. Di sini dengan diagram panah. Ya, di sini ada diagram panahnya. Di sini ada diagram himpunan P dan himpunan Q. Di mana di sini kenapa lambang bilangan panahnya dari angka 1 menuju ke angka bilangan 2? Karena 1 di sini setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Tuh, itulah tanda panahnya mengarah dari himpunan bilangan P dan himpunan bilangan Q ya. Terus setelah itu kita masuk ke cara ketiga, yaitu dengan persamaan fungsinya. Dinyatakan dalam fungsinya di sini pola bilangan berikut himpunan pasangan berurutan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 dan 5,10. Didapat himpunannya 1,2 mengarah ke himpunan 1,2 dikali 1. Kenapa 1,2 dikali 1? Karena 1,2 dikali 1 adalah 2. 2,2 kali 2 karena 2, hasil 2 dari 2 adalah 4, dan seterusnya sampai 5,2 kali 5, jadi 5,10 ya, karena setengah dari
Kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan 1/2 atau setengah Y, ya. X-nya adalah bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Y-nya /adalah bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10. Di sini didapat dari X sama dengan 1/2 atau setengah Y, kita dapatkan Y sama dengan 2X. Didapat dari mana? Y ini didapat dari 1 dikali Y. Kalau 1Y dalam himpunan itu satunya tidak usah ditulis, Y-nya saja ditulis, sama dengan 2X. 2X didapat dari mana? 2 dikali X, hasilnya adalah 2X. Nih, bentuk ini biasa ditulis dengan f X sama dengan 2X untuk setiap X adalah himpunan bilangan P. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsinya. Terus cara keempatnya dengan tabel. Diketahui fungsi dari himpunan P adalah 1, 2, sampai 5 dan Q-nya 2, 4, 6, 8, 10. X-nya yaitu himpunan dari P dan fungsi X-nya adalah dari himpunan Q, ya. Nih dengan tabelnya. Terus kita cari dengan grafiknya. Himpunan bilangan P adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan Q-nya adalah 1 sampai 10. Nih ya. Himpunannya Fx, nih ya. Terus kita masuk ke, ayo kita mencoba ya. Kalian perhatikan buku kalian, buku PDF kalian halaman 107. Kalian perhatikan halaman 107. Di sini ada soal nomor satunya, misalkan F atau adalah fungsi dari himpunan A 2, 3, 4 ke himpunan X 4,5,6 yang didefinisikan dengan pasangan berurutan fungsi 2,4, 3,5, 4,6. Dinyatakan dengan cara A. diagram panah, B. tabel, C. persamaan fungsi, D. grafiknya. Ya, kalian perhatikan. Ya. Terus sekarang kita masuk ke alternatif pemecahan masalah tentang masalah 3.5, yaitu biaya atau tarif taksi per kilometernya, ya. Di sini kita ditanya atau ditanyakan tentang dapatkah kalian menetapkan, ya, kalian buka buku PDF kalian halaman 104. Di sini nomor 1, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Berapakah tarif untuk 40 km perjalanan, ya? Kalian nanti kerjakan. Di sini tarif taksi awalnya yaitu 6.000 dijumlahkan dengan 10 itu dapat dari mana? 10 yaitu 10 km dikalikan dengan 2.400. 2.400 ini yaitu tarif per 1 km, yaitu 2.400. Jadi untuk mengetahui perjalanan 10 km biayanya itu
berjumlah 30.000 dan biaya untuk 15 km berjumlah 42.000. Biaya untuk 20 km berjumlah 54.000. Terus di sini coba perhatikan dengan seksama bilangan-bilangan yang selalu muncul pada setiap persamaan berikut. Biaya untuk 10 km sama dengan 6.000 ditambah 10 dikali 2.400. Jadi di sini perhatikan bilangan 10 di ruas kiri dan bilangan 10 di ruas kanan. Apa kesamaan dan perbedaannya? Perhatikan bilangan 6.000 pada ruas kanannya. Di sini kita lihat tentang tabelnya. Jarak perjalanannya yaitu, misalnya kalau jarak perjalanan 1 km, cara menghitung biayanya yaitu 6.000 dijumlahkan dengan 1 km dikali tarif per kilometer yaitu 2.400 ya, kalian perhatikan. Terus di sini ada juga 7 km. Jadi jarak perjalanan 7 km, cara menghitung biayanya tarif awal dikalikan dengan jarak perjalanan jarak perjalanan 7 km. Cara menghitung biayanya yaitu tarif awalnya Rp6.000 dijumlahkan dengan jarak perjalanannya yaitu 7 km dikalikan tarif per kilometer yaitu 2.400. Terus kita lihat ke yang tabel nih, X kilometer. X kilometer, bagaimana cara menghitung biayanya? Cara menghitung biayanya yaitu 6.000 dijumlahkan dengan X dikalikan dengan 2.400. Kenapa 6.000 dijumlahkan dengan X dikalikan dengan 2.400? Karena X-nya itu adalah jarak perjalanan yang belum diketahui. Jadi jika B buka kurung X tutup kurung merupakan besar biaya yang harus dikeluarkan menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka B buka kurung tutup kurung X dapat dituliskan dengan persamaan B buka kurung X tutup kurung 6.000 ditambah dengan X dikalikan 2.400. Itulah persamaannya. Terus setelah kalian melihat, mencermati dan memperhatikan video pembelajaran yang sudah ibu berikan, kalian kerjakan soal ayo kita berlatih 3.3. Kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 8 di kertas folio. Sekian dulu video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.